Kalian pengen beli compact SUV tapi bosan sama HRV, Creta dan semacamnya? Harganya 4 jutaan. Beli ini aja bos, geng. Halo bos geng, balik lagi ke Mobil 123 bersama gua Hadi, dan di sebelah kita udah ada Toyota Yaris Cross GR nih. Nah, kali ini kita akan mereview sedikit tentang mobil ini. Jadi buat perbandingan kalian aja nih, 400 jutaan tuh dapat apa sih di Yaris Cross ini? Kita akan mereview dari bagian pertama itu adalah eksterior dulu. Ya, kita lanjut langsung ke bagian depannya nih bos geng. Kalau dilihat, dia punya desain yang stylish dan gagah nih. Dilihat dari headlamp yang tajam, kemudian juga udah full LED. Di bagian grill ya, ini yang gue suka nih. Ini berbentuk trapezoid nih. Jadi tuh bentuknya tuh nggak kotak, nggak trapesium juga, tapi semacam kayak dia miring begini nih. Terus juga ini bermotif heksagon dan bolong ternyata. Di bagian tengahnya ada logo Toyotanya dan ini warnanya tuh hitam listnya nih. Ini cakep banget nih. Jadi mengesankan kalau mobil ini tuh dari depan tuh gagah banget gitu. Terus di bagian depan nih udah ada kameranya juga nih buat kamera 360 surroundingnya. Jadi kita kalau misalnya mau parkir tuh nggak usah takut juga. Di bagian bawah ada grill lagi yang bolong ini untuk fungsinya untuk pendinginan juga. Terus ada lips di bagian bawah, diffuser berwarna silver nih. Ini cocok banget sih dibuat di bagian depannya tuh, jadi kelihatan lebih kokoh lagi. Terus juga di bagian sini udah ada fog lampnya juga nih. Dan di bagian atas fog lamp nih ada bulatan kecil, ini adalah sensornya nih teman-teman. Mantap nih. Kita lari ke bagian sampingnya yuk. Nah, sekarang kita udah ada di bagian sampingnya yang bisa kalian lihat sendiri nih. Emang kelihatan banget SUV-nya. Terlihat dari cladding plastik bagian depan dan belakang ini, fender plastik di bagian ini sampai menjulur ke bagian bawah ini. Di bagian pintunya juga udah ada nih, cladding plastik juga nih, depan sama belakang. Terus kemudian di bagian atasnya ada roof rail yang ini menegaskan SUV-nya juga. Terus di sini ada talang air. Jadi kalau misalnya buka kaca sedikit, kita kalau ada hujan tuh nggak kena tampiasnya. Dan di bagian depannya ini ada logo EHEV yang menandakan mobil ini adalah hybrid. Nah, jadi mantap nih bos geng, mobil ini 400 jutaan udah dapat mobil SUV compact hybrid. Terus juga di bagian sini nih ada list berwarna chrome untuk pemanisnya biar stylish. Velgnya menggunakan ring 18. Ini velgnya 18 nih, jadi agak gede juga. Dia tuh ukuran bannya 215/55. Jadi bannya tuh agak tebel. Nah, kalau bannya agak tebel biasanya tuh cenderung lebih nyaman dipakainya, jadi agak empuk. Untuk ground clearance sendiri, mobil ini tuh punya tinggi sebesar 210 mm. Ya memang nggak yang tertinggi di kelasnya, tapi cukup lah buat dipakai sehari-hari. Sekarang kita lanjut ke belakang. Nah bos geng, sekarang kita udah ada di bagian belakang dari Toyota Yaris Cross ini. Bagian belakang ini nih adalah bagian yang paling gue suka sebenarnya. Terlihat dari lampu stop lampnya yang sipit tapi tajam, itu keren banget. Terus juga dia juga udah LED juga. Bagian sini ada logo EHEV-nya lagi, jadi untuk menandakan kalau dari belakang kita ngeliat mobil ini adalah mobil hybrid. Nih yang gue suka, yang kelihatan jelas itu adalah Aero Kit GR-nya di bagian belakang ini. Ada spoiler di bagian sini nih, pintu belakang nih. Nggak cuma di bagian atas saja, tapi di bagian belakang nih. Jadi cakep banget nih teman-teman, bisa dilihat ya langsung. Terus kemudian di bagian bawahnya nih ada logo emblem GR. Dan di bawahnya lagi ada diffuser berwarna, ini gunmetal sama kayak bagian depan. Jadi senada bagian depan sama belakang tuh disamain warnanya. Terus ada bagian cat eye di belakang. Di sini juga udah ada sensor-sensor sebelah kiri dan kanan. Dan di bagian bagasinya udah ada kamera juga. Makanya tadi yang depan ada kamera, belakang ada kamera, jadi bisa kamera 360. Mantap nih bos geng. Sekarang kita langsung ngebahas masalah akomodasi barangnya. Langsung aja. Nah bos geng, keren ya, mobil ini udah power back door. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngangkat bagasinya tuh. Walah, ini dia. Bagasinya cukup luas, bisa dilihat ya. Karena dia 5-seater, SUV 5-seater, jadi bagasi cukup gede. Ini bisa muat koper besar di bagian dalamnya, terus di sini juga naruh koper-koper kecil. Bahkan gua aja muat ke dalam tuh. Kebayang dong, berarti bagasinya gede nih. Terus ini udah ada penutup bagasi. Jadi karena bentuk shape pintu belakangnya itu adalah kayak nyondong ke belakang gini, jadi kan otomatis kalau lagi siang bolong parkir itu tuh matahari tembus ke dalam ya. Makanya dikasih penutup sini, takutnya di sini ada barang-barang yang nggak bisa kena sinar matahari langsung. Jadi dipakein penutup kayak gini nih. Nah, biar lebih aman lagi nih bos geng. Terus di bagian sini udah ada bagasi tambahan. Dan di bawahnya tuh ada ban serep. Terus ini juga perkakas-perkakasnya, jadi lebih lengkap lagi. Mantap nih bos geng, kita tutup lagi sekarang.
Ngomongin soal dapur pace bos geng, mobil ini juga sudah dibekali mesin baru dan teknologi baru. Karena mesinnya hybrid, ini kodenya sekarang 2NR VEX. Yang dimana mesin bensinnya itu bisa mengeluarkan tenaga sebesar 90 horsepower dengan torsi 121 Nm. Nah, sedangkan motor listrik ya teman-teman, itu bisa menghasilkan tenaga 79 horsepower dengan torsi puncak 141 Nm. Kebayang dong, gedenya kayak apaan tuh dengan HP sekecil itu, kemudian torsinya motor listrik itu juga cukup gede. Tapi kalau dikombinasi antara motor listrik dan juga mesin konvensionalnya, itu tenaga bisa tembus 110 horsepower. Memang bukan yang paling besar tenaganya di kelasnya, tapi mobil ini punya efisiensi bahan bakar yang oke banget nih teman-teman. Kemarin kita juga udah ngetes, itu dalam rute kombinasi bisa tembus 1:22 km per liter. Mantap nih bos geng. Kemudian jarak 0 ke 100-nya itu bisa tembus dalam waktu 11,3 detikan. Jadi mantap nih bos geng, cukupan banget nih buat dipakai sehari-hari. Nggak cuma itu aja bos geng, mobil ini juga sudah dibekali oleh baterai lithium, yang dimana baterai lithium tersebut bisa menjadikan mobil ini menjadi EV mode. Jadi ada tombol di dalam menggunakan EV mode. Jadi untuk merasakan sensasi berkendara yang senyap tanpa menggunakan bensin. Jadi kita tuh bisa ngerasain ya, oh mobil listrik ternyata kayak gini rasanya nih. Nggak ada suaranya, nggak pakai bensin, jadi nggak ada, lebih adem aja gitu ya nggak? Nah bos geng, sekarang kita akan bahas soal interiornya. Karena mobil ini berbasis dibuatnya dari DNG ya, atau Daihatsu New Global Architecture. Jadi memang sekilas mobil ini tuh mirip-mirip sama mobil Toyota lainnya nih interiornya nih. Bisa lihat ya, perpaduan antara warna hitam di dominasinya, terus kemudian ada warna silver di bagian list-listnya nih. Terus kemudian untuk yang tipe S dan tipe tertinggi, ini salah satu tipe tertingginya nih mobil, itu ada list berwarna biru nih, stitch di bagian sininya. Terus dia juga sudah dibekali panoramic sunroof, jadi keren banget nih. Oke, ini depan mata gue udah ada setirnya yang bentuknya catchy banget nih, genggamannya juga enak, dibalut oleh kulit dan juga ada stitchnya. Ini yang gue suka, ini ada emblem GR-nya di sini nih. Ini menandakan kalau mobil ini adalah mobil Toyota Yaris Cross yang GR nih. Terus kemudian ini tombol-tombol juga cukup banyak di sebelah kiri ini untuk membantu. Sebagian nih sebelah kiri untuk MID, terus kemudian naikin volume, terus di sini untuk mengetahui tripnya udah berapa. Terus kita kalau misalnya mau ngatur-ngatur MID sebelah kiri nih. Nah untuk yang sebelah kanannya ini untuk ngaktifin line keeping assist, terus kemudian untuk telepon, mode, bahkan cruise control juga bisa. Terus mode drive di sini bisa dipencet dari kanan nih, jadi mantap banget nih. Nah habis ngebastir, kita sekarang lanjut dulu ke layar instrumen ini teman-teman. Ini menggunakan 7 inch TFT instrumen digital nih teman-teman. Jadi di sini tuh udah full digital, di sini ada meter-meteran, terus kemudian di sini juga ada meteran buat kita kalau lagi ngegas tuh mode eco, apa mode power, apa pas lagi dilepas gasnya ngerem, itu adalah mode charging nih. Jadi udah lengkap juga di sini. Habis itu kita lanjut ke bagian dashboardnya nih teman-teman. Dashboardnya ini masih menggunakan hard plastik nih, bisa diketok ya. Jadi itu belum soft touch juga, tapi dia dipadukan dengan nih, ini di sini soft nih karena dipadukan dengan lapisan kulit di sini nih. Terus yang tadi udah gue bilang ada warna list warna birunya nih untuk tipe S dan yang tertingginya nih. Terus kemudian ini berwarna piano black juga di bagian list-listnya yang gue suka. Ini juga masih bagian hard plastik. Terus sekarang layar instrumennya itu menggunakan ini yang untuk entertainmentnya nih 10,1 inci, dan ini tuh sudah Android dan Apple CarPlay ready. Mantap nih teman-teman. Jadi udah tinggal connect aja. Kita inin Bluetooth, koneksiin. Nah nanti tinggal muncul di sini nih peta, maps, Waze, dan kebutuhan-kebutuhan kalian saat berkendara. Nah kita lari ke bagian bawahnya nih. Ini meteran-meteran AC juga simple. Gue suka nih gak kebanyakan tombol. Dia ada knob juga bagian kiri dan kanan. Terus ini buat nyalain on off-nya di sini, di pengaturan. Terus juga ini ada layar digital AC juga. Nah di bagian sini ya nih, di bagian bawah ini ada soket USB, dan ini udah Type C ready nih teman-teman. Jadi kita yang pakai iPhone atau pakai colokan-colokan Type C bisa langsung nyolok ke sini nih. 3 ampere, gede juga nih. Nah ini terus yang ini USB biasa, ini untuk nyolok biasanya untuk kalau yang masih pakai Android, dia biar connect ke Android Auto nih teman-teman. Mantap. Terus juga udah ada wireless chargernya di bagian tengah. Nah ini yang gue suka nih, ini ada sebagian kayak semacam penutup ya untuk transmisi. Jadi mungkin ya kalau misalnya kita yang duduk di sebelah, kakinya tuh nggak kesenggol-senggol sini, jadi ketahan sama ini nih. Ini warnanya list dan ini ada warna hitamnya, piano black lagi nih, mengesankan kesan mewah. Jadi terlihat mewah aja di bagian sini nih. Nah kita lari ke bagian transmisinya normal aja nih, dibalut dengan plastik dan juga penutup kain, bukan kain, kulit, sorry. Ini kulit sintetis, ada stitchnya di bagian sininya. Nah di bagian tengahnya sendiri ini ada auto hold brake nih, jadi kalau kita pencet saat lagi nanjak atau apa, kita lepas rem, dia akan ngerem sendiri. Dan ini sudah menggunakan electric parking brake nih, tinggal naik turunin ini ya, pencet nih. Nah sekarang di bagian tengahnya ada cool boxnya untuk naruh-naruh minuman kalau kalian bawa-bawa minuman, jadi lebih gampang lagi. Terus di sini adalah box penyimpanan kecil, dan yang di dalamnya lagi tuh ternyata ada soket nih, jadi buat nancet-nancetin lighter, soket lighter di sini. Kalau misalnya di depan masih kurang colokannya, kita tinggal nyolok lagi di sini, udah kabelnya diselipin di sini. Mantap nih. Nah bos geng, ngomongin soal door trimnya nih, ini sudah soft touch ternyata teman-teman. Walaupun yang bagian atas nih bentuknya kayak plastik biasa, tapi ternyata pas ditekan empuk.
Nah bagian bawahnya dipadukan juga sama kulit nih yang udah lebih empuk lagi. Jadi kita kalau misalnya kesikut-sikutnya nyenggol-nyenggol gini nih udah nggak keras, nggak sakit lagi tuh. Terus kemudian ada list di sini bagian pintunya, gagang pintunya tuh berwarna piano black nih, cakep banget nih, kelihatan mewah banget ya di samping sebelah kanan nih. Terus kemudian ya normal di sini ada untuk retract kaca, terus kemudian ngatur-ngatur kaca spion kiri kanan, terus juga buka tutup jendela untuk ngunci pintu juga. Dan di sini ada coin storage nih, semacam buat nyimpen barang. Biasanya kalau misalnya mau praktis kan naruh koin untuk ngasih paogah atau e-tol gitu bisa taruh di sini. Nah teman-teman, gue lupa nih, di bagian dashboard sebelah kanan nih setir ini ada beberapa tombol yang fungsinya itu bisa buat open backdoor, apa namanya, power backdoor belakang. Jadi kita nggak perlu buka ke belakang, langsung pencet di sini dia ngebuka otomatis. Terus kemudian juga nyalain ADAS di sini bisa. Untuk traction control matiin juga bisa. Bahkan di sini ada tombol EV mode yang bisa kita pencet, dan di sini juga ada tombol parking sensor. Mantap nih. Jadi bisa level ini nih, di bagian bawahnya ada pengaturan level lampu nih. Nah, jadi kalau misalnya karena dia HBM bisa diatur tuh lampunya, jadi bisa naik turun gitu tuh lampu depannya tuh. Jadi mantep nih teman-teman. Nah sekarang kita ngomongin joknya nih teman-teman. Karena ini yang versi GR dan tipe S nya nih, ini sudah dibekali sama fitur yang cakep nih. Joknya udah electric seat yang kanan, bagian pengemudi tuh maju mundur, tes mantap. Terus juga duduknya empuk banget dan nyaman. Dan ini tuh modelan joknya tuh kayak bucket seat gitu. Di sini kupingannya tebel, lebih tebel dari mobil-mobil apa pada kelasnya biasanya nih. Jadi kita pas lagi ngebut tuh genggamannya pas banget nih di pundak nih. Terus juga dia modelnya bisa diinin lagi nih, bisa naik turun walaupun bentuknya kayak gini ya, kayak sport seat gitu, tapi dia bisa naik turun. Mantap nih teman-teman. Terus juga di bagian headrest ada logo GR nih yang mengesankan kesan sportinya dan gagahnya tuh. Tuh, keren ya logo GR ya. Mantap nih teman-teman. Ngomongin soal fitur keamanannya bos geng, mobil ini punya paket komplit loh. Jadi nggak perlu ragu lagi untuk masalah fitur keamanannya. Kita sebutin ya, salah satunya adalah ada ABS, kemudian ada EBD, terus kemudian ada brake assist. Nah, kemudian ada vehicle stability control atau VSC, kemudian juga ada hill start assist-nya. Mantap nih teman-teman. Kemudian ada blind spot monitoring, terus kemudian ada lagi rear cross traffic alert. Mantap nggak tuh? Nah, kalau untuk yang varian tertingginya, yang tipe S dan juga GR ini nih, ini sudah dilengkapi oleh TSS. Jadi udah kebayang dong, ADAS-nya lengkap banget. Tadi udah disebutin salah satunya tuh. Terus juga mobil ini sudah dibekali oleh 6 titik airbag nih. Di bagian depan, kiri, kanan, belakang, bagian tengah juga ada. Jadi udah pasti aman banget. Terus kalau yang tipe S lagi nih, yang GR, sudah dibekali built-in kamera nih. Built-in kamera recorder. Jadi ini untuk merekam kejadian-kejadian yang tidak terduga dalam mobil. Jadi mantap nih teman-teman. Yang tadi udah gue bacain tuh, di depan ada kamera, terus di sini ada kamera. Jadi kerekam semuanya. Kita tinggal pencet record, di sini akan kerekam. Jadi udah pasti aman bos geng. Mantap. Ngomongin soal akomodasi penumpangnya bos geng, mobil ini punya akomodasi yang cukup oke dan lega nih. Atapnya udah pasti jelas ya. Nih kita ukur aja nih. Ini posisi duduknya nggak gue rubah dari posisi gue nyetir tadi. Dia punya legroom itu sebesar 8 jari. Cukup luas nih. Dan joknya cukup tinggi, jadi kita nggak nekuk banget kakinya. Untuk headroomnya sekitar 9 jari. Nih ya, sebenarnya mobil ini punya ruang atap yang lebih lega karena dia panoramic sunroof, jadi dia kepotong lebih dalam aja. Harusnya sih bisa lebih luas lagi ya. Tapi ini kayak ada cedokan di sini. Jadi kalau agak ke belakang dikitnya agak lebih lega lagi nih. Terus cuman bagian belakangnya nih udah ada armrestnya juga, tas yang rata, dan sama yang sebelah kanan ini jadi levelnya imbang. Jadi kita tangannya tuh nggak tinggi sebelah gitu. Jadi enak nih. Ini juga udah ada cup holdernya, sudah isofix ready juga. Mantap banget nih bos geng. Dan space-nya cukup lega kok. Ini bisa muat 3 orang tanpa harus empit-empitan tuh. Kan ya kan? Balik lagi ke sini. Cukup banget teman-teman. Terus di belakang juga sudah ada AC-nya nih teman-teman. Jadi yang disalurkan dari depan ke belakang, ini kisi-kisi AC-nya di belakang tinggal diaturin aja. Tapi memang belum bisa diatur secara mandiri. Jadi harus di depan, ngikutin depan. Kalau depan yang dingin, di sini juga ikut dingin. Dan di bagian bawahnya lagi, ini ternyata udah ada charger juga nih, Type C lagi. Ada 2 biji nih teman-teman. Jadi kalau yang belakang nggak usah rebut-rebutan lagi buat ngecas ke depan. Tinggal colok di bagian bawah, jadi deh kita ngecas di belakang. Mantap nih. Nah itu dia bos geng, review singkat tentang Toyota Yaris Cross GR di sebelah kita ini nih. Jadi gimana menurut kalian? Oke nggak? Semoga video ini dapat memberikan referensi buat kalian yang masih bingung mau beli compact SUV dengan harga 400 jutaan ya. Kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Wali Taufik Walhidayat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas! Mobil 1, 2, 3